Menarik yang saya highlight dari penjelasannya Kang DS adalah berkaitan dengan keterlibatan KCIC, betapa akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung secara tinggi. Ini berarti artinya pemerintah pusat sudah memberikan dukungan yang luar biasa bagi Kabupaten Bandung. Nah, kalau untuk tahun 2025 sendiri, Kang DS cukup percaya dirikah pertumbuhan di Kabupaten Bandung akan cukup baik begitu, di angka berapa? Minimal stabil. Kalau itu bertambah tidak terlalu signifikan. Kenapa? Memang adanya beberapa efisiensi ya, adanya perubahan regulasi. Di antaranya kita membebaskan dibebaskan untuk bagi para MBR untuk rumah yang relatif murah, yang tentunya untuk rakyat ya, sehingga ini kan dibebaskan tidak bayar BPTB. Ini juga kurang lebih 25 miliar. Tetapi kalau kita berbicara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, memang lebih signifikan di pertanian. Karena pertanian Kabupaten Bandung ini ya kurang lebih sekitar 77.000 para petani yang melakukan kegiatan usaha pertanian, baik itu kebutuhan pangan yang saat ini Kabupaten Bandung 28.000 hektar untuk lahan sawah abadi. Dan tentunya bagi masyarakat yang desanya sudah membuat peraturan desa tentang sawah abadi, kita bebaskan, tidak usah bayar pajak, karena untuk bagaimana untuk menjaga ketahanan pangan. Karena memang kalau kita hitung antara perbandingan petani padi dengan petani cabai, salah satu contohnya ini sangat jomplang dalam hasil produksinya. Nah, sehingga kita berikan kebijakan di Kabupaten Bandung sudah dibebaskan, bebas dari bayar pajak setiap tahunnya bagi para petani yang sawahnya sudah dibuatkan dalam Perdes jadi sawah abadi. Oke, baik. Itu dukungan dari pemerintah daerah untuk para petani. Tadi Anda menyebutkan bahwa berkaitan dengan swasembada pangan yang merupakan juga cita-cita dari Presiden Pak Prabowo begitu. Kalau dari Kabupaten Bandung sendiri untuk mendukung salah satu agenda besarnya adalah makan bergizi gratis yang sangat butuh dukungan dari sektor pangan. Seperti apa, Kang? Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, ya, kami juga sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Pak Prof. Dadan, bahwa di Kabupaten Bandung Pak Presiden sudah mencanangkan 361 titik. Nah, 361 titik itu untuk memberikan makanan gizi gratis kepada 1,26 juta jiwa. Nah, artinya kalau di jumlah penduduk 3,8 juta yang diberikan makanan gizi gratis 1,263 juta, saya kira ini kan kurang lebih 30% warga Kabupaten Bandung diberi makanan gizi gratis. Kami sangat menyambut baik dan bahkan di Kabupaten Bandung sudah membuat satgas kantor bersama untuk membahas, membantu percepatan, karena memang pada dasarnya anak-anak sekolah kita itu sangat menunggu kehadiran daripada MBG yang saat ini memang baru 35 titik dapur yang sudah berjalan, yang sudah terverifikasi hampir 200, kurang lebih sekitar 260-an lah, yang tentunya insya Allah bulan September sudah bisa berjalan dan kita targetkan di Desember 2025 ini mencapai 361 titik dapur yang tentunya sangat membantu. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka kita lihat multiplier effect secara ekonomi mikro, ya kurang lebih 4,3 triliun. Uang yang akan digulirkan setiap tahunnya dengan jumlah 1,63 juta jiwa masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan itu, dan juga hadirnya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini suatu gayung bersamut, artinya dua program yang sangat saling terkait. Nah, sehingga kalau kita lihat berapa uang yang akan berputar di tiap-tiap desa melalui program BGN-nya, ini rata-rata katakan 4,3 triliun, terus koperasi desa dan kelurahan ini bisa berjalan, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi di masyarakat ini akan lebih cepat. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung. Oke, baik. Itu tadi Anda sudah menyinggung berkaitan dengan Koperasi Merah Putih yang juga merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat. Sudah berapa persen kesiapan dari Koperasi Merah Putih di Untuk Kabupaten kesiapan Anda? Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, pada waktu Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih, maka pada saat itu pula saya mengumpulkan para ketua
Desi ya se-Kabupaten Bandung, dan saya sampaikan bahwa untuk mempercepat dan membantu pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maka kita berikan melalui APBD, yaitu untuk pembuatan koperasinya kita semua cover dan sudah selesai 100%. Yang saat ini kami lagi menyisir perdapil daerah pembangunan yang tentunya karena ingin sukses program ini, maka saya harus ketemu langsung dengan para kepala desa, dengan ketua koperasi, dengan ketua BUMDes, dengan ketua BPD, karena pengen regulasinya jelas. Pengen program ini betul-betul bisa dirasakan. Dan saya yakini bahwa dari 7 komponen yang sudah diberikan kelulusan dari beberapa pemerintah pusat, ini semoga para koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini bisa menjalankannya. Dan dibantu dengan permodalan dari Bank Himbara yang memang ada dampak daripada dana desa yang akan menjadi jaminan. Tetapi saya berharap dan pada saat itu menyampaikan kepada para kepala desa, tolong tunjuk hasil kesepakatan musyawarah melalui Musdesus ya bagi ketua koperasinya, jangan melihat saudara atau tim sukses tapi yang betul-betul profesional. Sehingga kalau ini bisa dijalankan, maka desa ada mendapatkan 2 manfaat. Pertama, bahwa dana desa setiap tahun dari pemerintah pusat tetap bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Yang kedua, ada dividen dari SHU yang tentunya menjadi koperasi Merah Putih ini, yang tentunya siapa sasaran yang paling utama adalah para petani. Jadi saya harapkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul bisa meraih dan merekrut para petani yang saat ini masih menggunakan sporadis permodalan dari tengkulak, ya dari Bank Emok dan sebagainya. Nah, kita hapus itu. Nah, melalui koperasi Merah Putih lah untuk biaya produksinya silakan, dan otomatis para petani ini menjadi anggota koperasi. Nah, kalau koperasi Merah Putih ini bisa berjalan secara maksimal karena karakter dan sifatnya gotong royong, saya yakin lambat laun koperasi tidak perlu lagi pinjaman melalui Bank Himbara. Kalau itu bisa dijalankan dan kepercayaan dari masyarakat, dari anggota, ini bisa ditumbuhkan dari pengurus koperasi itu sendiri. Oke.